Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Nah, saudaraku, kali ini kita akan berbicara tentang apar. Apa itu apar? Apar adalah alat pemadam api ringan, yaitu berupa tabung, alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api dan mengendalikan kebakaran kecil. Alat ini digunakan pada umumnya dalam situasi darurat. Apar tidak dirancang untuk digunakan pada kebakaran besar yang sudah tidak terkontrol. Misalnya ketika api sudah membakar langit-langit gedung atau rumah. Tabung apar terbagi menjadi dua jenis, yaitu tabung pemadam api portable dan tabung pemadam api truli. Tabung apar dapat dengan mudah dioperasikan bahkan oleh satu orang pengguna sekalipun. Hal ini dikarenakan bentuknya yang kecil serta beratnya yang ringan. Apar memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Tabung jenis ini memang dapat mematikan api pada awal kebakaran, tetapi tidak direkomendasikan untuk kebakaran yang sudah membesar. Nah, kita dapat menemukan apar tergantung di dinding atau terikat oleh pengaman di lantai hampir di setiap gedung yang kita datangi. Demi keamanan bersama, setiap gedung yang dipakai oleh umum seperti hotel, bank, gedung pertemuan, perkantoran, dan lain sebagainya diwajibkan memiliki apar. Tujuannya apa? Berjaga-jaga agar apabila terjadi kebakaran langsung bisa dapat diatasi. Nah, dalam kehidupan rohani pun kita juga perlu memiliki apar, yaitu sikap hati yang senantiasa bersiaga dan berjaga-jaga dari bahaya yang mungkin dapat menyerang kita. Bahaya tersebut dapat berupa pikiran negatif, hati yang dipenuhi dengan amarah, godaan untuk berbuat dosa, dan berbagai macam bisikan iblis supaya kita semakin menjauhkan diri daripada Tuhan. Semua hal tersebut bagaikan api yang menyala-nyala yang siap membakar habis diri kita ketika kita sedang lengah. Oleh sebab itu saudaraku, selayaknya lah kita memiliki apar yang tersedia di dalam setiap kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah, apar seperti apa yang harus kita miliki agar apabila terjadi kebakaran rohani dalam hidup kita langsung dapat kita atasi? Apar di sini berbicara tentang firman Tuhan, saudara-saudara, karena tidak ada alat pengamanan yang lebih ampuh bagi kita orang-orang percaya selain daripada firman Allah. Seperti yang dinyatakan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 tadi. Di sana dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu artinya firman Tuhan sanggup menangkal hal-hal yang negatif yang sewaktu-waktu menyerang hidup kita. Karena di bagian firman Tuhan itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Artinya ini untuk melawan tipu muslihat iblis, saudara-saudara.
agar tipu dayanya dapat kita patahkan dengan mudah. Dan hal itu hanya bisa dimungkinkan apabila hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Karena ketika kita membiasakan diri membaca firman-Nya, kita tahu firman mana yang harus kita pakai ketika kita berhadapan dengan situasi tertentu. Misalnya, ketika kita marah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, perkataan firman-Nya yang mengharuskan kita memaafkan atau mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan yang kita berikan itu tidaklah terbatas, dan kita hanya dapat melakukan oleh karena firman Tuhan yang memenuhi hidup kita. Demikian pun ketika ada godaan-godaan yang bersifat seksual seperti berzina, percabulan dan lain sebagainya, kita diingatkan oleh firman-Nya yang memperingatkan kita untuk menjauhi perzinahan. Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa memandang perempuan dan mengingininya di dalam hati, maka ia sudah berbuat zina. Dan itu hanya dapat kita ketahui di dalam firman Allah yang hidup. Dan oleh firman itu saudaraku, kita dimungkinkan untuk dapat menghindari dosa-dosa yang dapat menyerang hidup kita. Pun ketika iman kita goyah dan sepertinya tidak lagi memiliki pengharapan saudara, kita diingatkan oleh firman-Nya yang berkata bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan di dalam Dia selalu ada pengharapan yang baru. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, sebab kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Yesus adalah pengharapan yang sempurna. Sebab kita tahu bahwa pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, sebab Dia Allah sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut di atas saudara-saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai apar di dalam kehidupan kita, agar apabila terjadi kebakaran-kebakaran kecil yang terjadi dalam hidup kita, yang menyerang kerohanian kita, yang menyerang kehidupan kita, maka dengan mudah kita dapat padamkan sebelum api itu menjadi besar dan membakar seluruh kehidupan kita. Haleluya. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah, lakukanlah, dan nikmatilah kuasa-Nya yang luar biasa. Dan biarlah kita senantiasa menikmati keindahan daripada janji firman Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari jadikan firman Tuhan sebagai apar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan waspada, agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang dapat. Karena itu kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu, dan biarlah rencana-Mu saja yang digenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai